Shalom, Bapak Ibu, Jemaat Kalam Kudus di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga sehat dan baik semua. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Desember, bulan terakhir di tahun ini. Dan ini adalah Minggu Advent yang kedua. Semoga di Minggu Advent yang kedua ini kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kita pun dapat memahami Tuhan lebih dalam lagi. Kita mengenal Dia dan kita lebih mengasihi Dia. Bapak Ibu, marilah dengan sukacita kita bersama-sama menyalakan lilin yang kedua. Minggu Advent Natal kedua. Pada masa ini orang percaya menantikan kelahiran Sang Mesias, yang sesungguhnya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Lilin kedua sebagai simbol pertobatan dan penyesalan. Oleh sebab itu, kita patut mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Happy Sunday Church, mari bersama-sama kita menyembah Allah kita. Karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang berkuasa dan selalu menyertai kita. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menyambut Dia, Allah Immanuel. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel. Tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel.
bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa, dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Namun kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang berdosa. Kami manusia yang lemah, yang seringkali mendukakan Tuhan lewat pelanggaran kami. Oh Tuhan, dalam masa-masa seperti ini, kami dihimpit oleh kekhawatiran akan studi kami, akan pekerjaan kami, akan kesehatan kami, relasi kami, dan masa depan kami. Terlebih lagi ya Tuhan, kami dihimpit oleh segala dosa dan pelanggaran kami. Sebab itu kami datang kepadamu, memohon agar Tuhan memulihkan keadaan kami. Sebab kami ingat, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Karena Tuhan mengasihi kami, Engkau memberikan putramu lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kami ditebus dari dosa, dan oleh kebangkitan-Mu kami beroleh hidup yang kekal bersama Allah. Karena Yesus Kristus anak Allah, kami penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia dan menerima rahmat dan pertolongan pada waktunya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur dan kami bersuka cita atas pengampunan dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari umat Tuhan sama-sama kita nyanyikan. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Putranya diberikan untuk kaum berdosa. Salib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Menghadap Allah di antara anaknya, naflah penebusan mulia baginya. Penebusan itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, 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 dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Menghadap Allah di antara anaknya, dapat penebuskan mulia baginya. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Glory, 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 give Him glory, great things He has done. Jangan
tetaplah penebusan mulia baginya. Mari jemaat masih tetap bangkit berdiri, kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Itu adalah perjalanan kami mengikuti Engkau. Apapun keadaan kami, ajar kami senantiasa memandang Engkau, sebab Engkau ada kekuatan. Engkau selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Kami mau menyembah, kami mau berserah padamu ya Tuhan. Kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapa ku datang,
Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selamat hari Minggu serta selamat memasuki masa Advent di mana kita sedang memperingati bagaimana Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bersedia datang lahir menjadi manusia bagi hidup setiap kita. Mari rekan-rekanku, sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami boleh hidup, merasakan seluruh kasih dan kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Kami sadar di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi yang kami sedang alami. Kalau kami bisa menapaki bahkan memasuki hari ini, kami percaya itulah kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kami rindu ya Tuhan, di momen-momen seperti ini kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami yang biasanya kami arahkan untuk kemudian melihat berbagai macam kesulitan dan tantangan yang bisa jadi membuat kami gelisah dan khawatir. Tetapi di momen Natal ini kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami untuk melihat Engkau, belajar mengenal Engkau lebih baik lagi ya Tuhan, supaya ketika kami semakin mengenal Engkau, hati kami semakin penuh dengan ucapan syukur dan kasih, dan kami boleh kembali hidup bagi Engkau. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, untuk boleh menyatakan segala kebenaran ini di tengah-tengah segala keterbatasan yang dimiliki, sehingga setiap kami Tuhan hanya belajar dari Engkau sendiri. Berkati waktu-waktu ke depan kami ya Tuhan, apalagi di tengah-tengah kami menyaksikan tayangan ini semua secara virtual, di tengah-tengah berbagai macam kondisi kami yang berbeda-beda. Kami sungguh rindu ya Tuhan, Engkau tetap boleh menyapa dan Engkau tetap boleh berbicara kepada setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam kesempatan Minggu Advent ini, saya rindu mengajak kita menggumulkan satu tema, yaitu mengenai kelahiran anak darah. Saya bukan akan membicarakan tentang Yesus Kristus yang dilahirkan, tetapi membicarakan terlebih dahulu tentang konsep kelahiran anak darah. Apakah itu mungkin atau tidak? Bapak Ibu, bukankah di dalam dunia yang kita lihat di sekeliling kita ini, kita mendapati ada cukup banyak peristiwa di mana ada seorang wanita yang belum menikah, lalu kedapatan hamil. Tentu jumlahnya tidak sangat banyak, tetapi cukup banyak. Baik yang terekspos ataupun yang tidak terekspos. Dan ketika kita mendapati ada sebuah kondisi realitas seperti ini, wanita belum menikah, hamil, punya anak. Bukankah kesimpulan kita satu? Berarti mereka sudah melakukan perbuatan yang tidak tepat. Mereka sudah melanggar akan kesucian hidup mereka. Mereka sudah berbuat dosa. Itu kesimpulan kita. Tetapi yang menarik adalah ketika kita membaca Alkitab, lalu kita mendapati ada sebuah cerita, wanita belum menikah, hamil. Kali ini kita menyimpulkan bahwa ini mujizat dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa berita ini kesimpulannya berbeda dari realita yang kita lihat sehari-hari yang ada di sekeliling kita. Kenapa kali ini kesimpulannya justru mujizat Tuhan? Apa dasar kita untuk mempercayai hal tersebut? Nah, itu yang akan saya ajak kita renungkan. Dan sesudah kita mempelajari itu, pertanyaan berikutnya adalah, untuk apa sih? Kalaupun memang benar bahwa Yesus Kristus itu lahir dari anak darah, apa signifikansinya bagi kehidupan kita di masa kini? Apakah itu cuma sekedar menjadi sebuah catatan teori untuk kemudian menjadi pengakuan iman kita yang kemudian kita bacakan setiap hari Minggu? Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Apakah itu saja kegunaannya? Atau apa dampaknya? Apa signifikannya bagi kehidupan kita? Nah, dua hal itulah yang akan saya ajak kita renungkan bersama-sama. Dan karena topik ini adalah topik yang sangat luas, maka hari ini saya tidak akan membacakan satu perikop khusus untuk kemudian kita teliti dan kita pelajari. Tetapi nanti akan ada beberapa ayat yang akan kita bacakan. Dan dari situ kita akan mempelajari tema ini bersama-sama. Mari kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu mungkinkah konsep kelahiran anak darah
yang merupakan mujizat itu merupakan sebuah konsep yang benar. Apa yang menjadi dasar kita untuk kemudian kita percaya bahwa betul-betul Maria itu bukan mengandung karena perbuatan dosa, tetapi karena mujizat dari Tuhan. Saya ingin mendasarkan jawaban ini dari 3 poin. Ada 3 hal yang akan saya renungkan, ajak kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, konsep kelahiran anak darah. Ini merupakan sebuah konsep yang patut bisa diterima dengan benar. Karena kita punya perspektif teisme. Atau karena kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu sanggup melakukan berbagai macam pekerjaan-pekerjaan mujizat. Maka wajar dan sanggup Tuhan untuk memakai seorang wanita yang belum menikah untuk bisa mempunyai anak. Dan bukankah itu juga menjadi kepercayaan iman Kristen? Ketika kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kita mendapati kesimpulan yang sama, bukan? Bahwa Allah itu adalah Allah yang bisa bekerja dengan cara-cara mujizat. Kalau kita membaca misalnya melalui peristiwa yang ada di dalam Keluaran, bagaimana Allah itu membelah laut, bagaimana Allah itu mengirimkan makanan dengan cara yang ajaib, bagaimana Allah itu bisa menyembuhkan orang sakit, bagaimana Allah itu kemudian juga bisa kemudian membangkitkan orang mati, mengusir setan. Wow, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sanggup Allah kerjakan dan lakukan. Maka bukankah dengan konsep seperti ini, kalau memang Allah itu mau, Dia bisa membuat seorang wanita muda yang belum menikah untuk punya anak, tanpa ada intervensi dari pihak laki-laki manapun. Dan kalau kita baca peristiwa Natal, sebenarnya peristiwa mujizat yang terjadi di dalam Natal bukan cuma mengenai kelahiran anak darah ini saja. Tetapi sebelum itu, ada sebuah proses mujizat yang Tuhan juga lakukan. Yaitu apa? Mujizat yang dialami oleh Elisabet, sanak dari Maria ini. Sama-sama mujizat tentang mengandung anak. Kalau kali ini Elisabet memang sudah punya suami. Tetapi kalau kita membaca di dalam catatan Lukas pasal pertama, khususnya ayat yang ke-7, keterangannya sangat jelas. Elisabet ini seorang wanita yang mandul. Seorang wanita mandul. Artinya apa seorang wanita mandul? Memang secara kemampuan biologis, kemampuan fisik, Elisabet ini tidak lagi mampu mempunyai anak. Memang ada problem di dalam kandungannya. Itu keterangan mandul. Tetapi bukan cuma mandul yang dicatat, bukan? Tapi juga dituliskan bahwa dia seorang wanita yang mandul dan juga sudah tua. Bukankah secara umum dan secara wajar kita mengetahui bahwa seorang wanita yang sudah tua sudah habis masa kemudian kesuburannya untuk dia bisa mempunyai anak. Sehingga dengan adanya 2 catatan ini, mandul dan juga tua, sebenarnya kita mau memberitahu bahwa tidak lagi ada kemungkinan secara manusia bagi Elisabet untuk mempunyai anak. Tetapi yang menarik, Tuhan sanggup memberikan anak. Bagi seorang wanita tua yang mandul, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka dengan kita melihat banyaknya daftar kemampuan, keajaiban, mujizat yang Tuhan kerjakan, tidak sulit bukan bagi kita untuk kemudian mempercayai kalau memang Tuhan mau bekerja dengan cara yang demikian, maka membuat seorang wanita muda hamil itu bukanlah hal yang sulit. Saya menambahkan satu penekanan lagi dalam bagian ini. Kalau kita melihat mujizat melalui kelahiran anak darah, sebenarnya mujizat ini sebenarnya jauh lebih mudah bagi kita untuk menerima konsep ini dibandingkan dengan inkarnasi, yaitu bagaimana Allah menjadi manusia. Kalau kita mau hitung bobotnya, bukankah jauh lebih wajar bagi kita melihat bahwa ada seorang wanita itu hamil? Tuhan membuat wanita hamil itu mudah. Karena apa? Memang wanita didesain untuk hamil. Ceritanya jadi berbeda kalau kemudian yang hamil adalah Yusuf.
tentu itu akan mempunyai pergumulan tersendiri. Tapi karena ini yang hamil adalah Maria, maka bukankah memang bisa secara kapasitas, secara kemampuan, secara natural memang wanita bisa hamil. Yang Tuhan lakukan cuma satu. Dia tidak menggunakan benih dari manusia. Dia tidak menggunakan benih laki-laki untuk membuat wanita itu hamil sebagaimana proses yang biasanya Tuhan kerjakan di dalam seluruh sepanjang umat manusia. Tapi kalau kita bandingkan dengan karya inkarnasi, bagaimana Allah itu menjadi manusia. Bukankah cerita seperti itu adalah cerita yang jauh lebih sulit untuk kita itu selami, bukan pahami. Kita bisa memahami, tapi sulit untuk kita selami. Kenapa? Karena tidak ada contohnya sama sekali. Tidak pernah ada catatan sebuah cerita bagaimana kita manusia, lalu kemudian tiba-tiba kita karena sayang kepada anjing, kemudian kita menjadi anjing untuk sementara waktu, untuk menyatakan kasih kita kepada anjing, lalu kemudian kita balik lagi menjadi manusia. Tidak ada. Ceritanya adalah selalu kalau kita manusia, ya selama-lamanya kita manusia. Anjing selama-lamanya adalah anjing, tumbuhan selama-lamanya tumbuhan. Tetapi bagaimana Allah yang adalah pribadi yang kekal, tetapi di dalam satu momen waktu, dia memilih untuk datang dalam dunia di dalam wujud manusia. Bukankah ketika kita mau memikirkan dan merenungkan peristiwa itu, kita bisa mengatakan itulah keajaiban yang luar biasa. Kalau ditanya, bisa nggak Allah jadi manusia? Tentu jawabannya bisa. Tetapi untuk membayangkannya, sekali lagi ya, membayangkannya, kita bisa mengatakan bahwa ini di luar dari kemampuan kita. Sehingga kalau kita mau bandingkan Allah yang jadi manusia, lalu dengan kelahiran anak darah, maka mujizat ini bukanlah mujizat yang sangat sulit untuk kita pahami. Dan juga mujizat yang bisa kita terima kalau memang Allah mau bekerja demikian. Ini dasar yang pertama. Sementara dasar yang kedua, yaitu adalah hal ini. Tidak terbukti bersalah. Itu selalu memberikan ruang terbuka untuk kemungkinan benar. Tidak terbukti bersalah, itu berarti selalu ada ruang terbuka bahwa hal tersebut adalah hal yang benar. Ini konsep yang berlaku umum bahkan sampai dengan saat ini. Di peradilan manapun, kalau kita menghadapi sebuah kasus di mana orang itu diduga melakukan salah satu tindak kriminal, maka tugasnya adalah tugas dari para jaksa itu memberikan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa memang benar orang inilah yang berbuat salah. Apa jadinya kalau kemudian bukti-bukti itu tidak bisa diberikan? Bukan berarti orang ini langsung kemudian bersih namanya. Tetap bisa diduga. Betul, tetap bisa diduga. Tetapi tidak bisa dijatuhi hukuman. Kenapa? Karena bukti yang kurang. Sehingga di dalam hal inilah kebenaran ini terwujud. Yaitu kalau belum ada pembuktian yang menegaskan bahwa orang itu bersalah, maka selalu ada ruang terbuka yang kemudian diberikan untuk berpikir bahwa jangan-jangan orang itu tidak melakukan tindakan yang dituduhkan. Maka kalau aturan yang sama ini kita perlakukan untuk Maria, maka bukankah ketika Maria itu hamil, orang bisa menduga. Menduga apa? Menduga bahwa memang dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak tepat. Tetapi bukankah Maria sendiri mengatakan bukan. Kelahiran ini atau kehamilan ini adalah datangnya dari Tuhan. Ini adalah mujizat dari Tuhan. Dan tentu saja ini merupakan sebuah klaim yang sangat sulit untuk dibuktikan secara langsung. Sehingga orang tetap bisa menduga macam-macam. Dan bukankah kalau kita melihat catatan Injil, bahkan pertama kali si Yusuf, tunangan Maria ini, mengetahui peristiwa kehamilan ini, ia pun juga memikirkan hal yang serupa. Sampai-sampai ia mau mundur dan mau menceraikan dari Maria. Tetapi kalau kita mendapati terus-menerus cerita Injil, kita tidak mendapati satu pun bukti yang menunjukkan siapakah ayah dari Yesus ini. Nggak ada. Buktinya tidak ada. Maria dan Yusuf sama-sama mengklaim pada akhirnya, ini mujizat dari Tuhan. Kalau orang yang lain yang tidak percaya, maka mereka harus menunjukkan, tidak mungkin itu mujizat.
pasti kamu sudah melakukan sebuah tindakan yang tidak tepat. Maka harusnya gampang, tunjukkan saja siapa pelakunya. Tunjukkan saja, ada nggak orang yang kemudian pada akhirnya mengklaim bahwa akulah ayah daripada Yesus? Nggak ada. Bahkan kalau kita melihat ketika Yesus mulai naik daun, mulai digemari oleh banyak orang. Bukankah pada masa-masa seperti itu harusnya orang yang mau mengklaim itu bisa mengklaim dan berkata, oh itu anakku. Supaya apa? Ikut-ikut naik daun. Dan pada kejadiannya tidak demikian. Maka kalau kita melihat beberapa ayat, seperti Yohanes 8 ayat 39. Yohanes 8, 39 berkata demikian. Jawab mereka. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi. Bapa kami ialah Abraham. Nah, kalau kita memperhatikan jawaban ini dan kalau kita membaca konteksnya, pada waktu itu Yesus yang memberitahu orang-orang Yahudi itu bagaimana kalau kamu hidup di dalam kebenaran, kebenaran ilahi, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan orang-orang Yahudi yang mendengar Yesus mengajarkan bahwa kamu akan dimerdekakan. Mereka berpikir, berarti bagimu, kami ini sekarang ada dalam kondisi tertindas ya. Berarti bagimu, kami sekarang ini menjadi budak ya, bukan orang merdeka ya. Maka bukankah orang-orang berkata bahwa kami ini loh keturunan Abraham. Kami ini loh orang merdeka. Tapi setelah Yesus kemudian terus mengajar dan menunjukkan berbagai macam bukti-bukti, mereka masih tidak yakin dan tidak percaya. Maka kemudian dilanjutkan di ayat yang kedua, 39 ini. Mereka kemudian, kalau di ayat 32, kita perhatikan, mereka mengatakan bahwa kami ini keturunan Abraham. Tapi di ayat 39 mereka berkata, Bapak kami itu adalah Abraham. Kenapa mereka menggunakan kata Bapak kami? Karena mereka sebenarnya bukan cuma sedang mau mengklaim bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham, tapi mereka juga mau menyindir Yesus. Kalau kami ini jelas apa? Jelas keturunan Abraham. Tapi sorry ya, kamu keturunan siapa? Itulah setidaknya ayat ini, cara pembacaan ayat ini. Mereka berusaha untuk kemudian menyindir Yesus, kamu itu keturunan siapa? Dengan demikian orang-orang Yahudi masih mau mengatakan, kamu tuh loh anak dari orang yang tidak jelas. Artinya apa? Mereka tidak bisa menunjukkan siapakah ayah dari Yesus. Ayat berikutnya, kalau kita perhatikan di dalam Markus 6 ayat yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Yang menarik di dalam bagian Markus 6 ini, ayat 3, dikatakan bahwa pertama adalah pekerjaannya. Ia ini tukang kayu. Ketika Yesus mulai mengajar dan mengajarnya mulai hebat, orang mulai tanya, siapa sih dia ini? Kok bisa gitu-gitunya pinter gitu ya? Siapa dia? Maka ditegaskan, dia ini anak tukang kayu. Tapi yang menarik adalah yang menjadi tukang kayu kan Yusuf. Tapi dilanjutkan adalah anak Maria. Kenapa keterangan yang diberikan adalah keterangan anak Maria? Karena memang orang Yahudi tidak pernah bisa mengetahui dan tidak pernah bisa menunjukkan siapakah ayah dari Yesus itu. Mereka tidak bisa menunjukkan bahwa orang ini, atau bahkan mereka tidak mengakui Yusuf itu pun. Perhatikan, kalau mereka kan bisa berpikir sederhana begini, jangan-jangan Yusuf itu nakal. Yusuf itu sudah melakukan sebelum waktunya, sehingga akhirnya hamil duluan dah. Bahkan mereka pun tidak mengatakan bahwa ini adalah anak Yusuf. Mereka mengatakan ini adalah anak Maria. Yang artinya apa? Artinya orang Yahudi tetap tidak tahu siapakah yang menjadi ayah biologis dari Yesus ini. Sehingga dari seluruh pemaparan ini, bukankah disimpulkan kalau mereka mau menuduh Maria ini sudah melakukan sebuah hal yang tidak tepat, maka mereka harus bisa memberikan buktinya. Sejauh bukti tidak bisa diberikan, perhatikan, berarti terbuka ruang untuk mempercayai bahwa apa yang Maria katakan, apa yang Yusuf katakan, bahwa ini mujizat Tuhan, itu adalah benar. Di poin kedua ini, memang saya tidak menunjukkan bahwa pasti benar.
tetapi selalu terbuka ruang kemungkinan bahwa Yusuf dan Maria mengklaim hal yang memang benar dan yang tepat. Apalagi kalau kita tambahkan dengan argumentasi dasar yang ketiga. Apa itu? Kelahiran Yesus dari anak darah ini sudah dinyatakan sejak awal. Sudah diberitahukan. Maria berjumpa dengan malaikat, Yusuf berjumpa dengan malaikat. Dan saya yakin dan percaya setelah itu mereka akan memberitahu orang bahwa ini sudah hamil, tapi bukan karena kami loh. Terus orang kan tanya, karena siapa? Karena mujizat Tuhan. Kalau tanya, apakah orang-orang langsung percaya? Pasti jawabannya tidak. Bahkan kalau kita tadi membaca ayat-ayat ketika Yesus sudah melayani, mereka pun tetap berpikir bahwa ini siapa yang melakukannya? Belum diketahui. Sehingga orang itu tidak percaya di awal. Namun, dipercayai belakangan. Secara khusus, murid-murid Yesus, dan pada akhirnya banyak orang juga percaya. Kenapa? Apa yang membuat orang-orang itu belakangan percaya? Apa yang menjadikan mereka bisa yang awalnya tidak percaya, kemudian menjadi percaya? Jawabannya satu. Setelah semua kebenaran tentang identitas Yesus itu terungkap, dari situlah mereka mulai menyusun pasalnya. Dan mereka mendapati, iya ya, ternyata memang benar, masuk akal, dan sangat wajar bahwa kelahiran Maria itu mujizat Tuhan. Sehingga ini yang dikatakan, dinyatakan memang di awal, tetapi dipercayai di belakang. Setelah sebuah proses berjalan, yaitu proses di mana Yesus kemudian melakukan tanda-tanda mujizat. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia bukan cuma mengklaim diri sebagai Allah, tetapi dia menunjukkan bukti-buktinya melalui tanda-tanda mujizat. Dia mengerjakan semuanya itu untuk mendukung bahwa benar bahwa dia adalah Allah. Bagaimana dia bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, yang mereka percaya dia adalah kutuk dari Tuhan. Bagaimana kutuk bisa dilepaskan kalau bukan yang memberi kutuk yang kemudian melepaskan. Bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa, padahal dosa itu adalah perbuatan melanggar Allah. Kecuali Allah itu sendirilah yang kemudian mengampuni dosa. Sehingga ketika Yesus berkali-kali menyatakan klaim sebagai Tuhan, dan dia menunjukkan tanda-tanda mujizat, bukti-buktinya bahwa dia itu adalah Tuhan. Dan setelah kemudian dia mati, tapi kemudian dia bangkit sebagaimana dia katakan. Dan kemudian dia menampakkan diri kepada banyak orang. Baru kemudian dia naik ke surga. Setelah semua peristiwa itu, dan kemudian dicurahkannya Roh Kudus, barulah orang-orang itu mulai percaya kepada Yesus. Bukan cuma sekedar baru mulai percaya kepada Yesus, baru setelah mereka runut ke belakang, runut ke belakang, runut ke belakang, runut ke belakang, mereka baru mengingat, iya ya, sudah sejak awal loh, Maria katakan bahwa Yesus, bayi yang dilahirkan, itu bukan anak manusia saja. Itu bukan bicara tentang naturnya sebagai manusia, tapi dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang dilahirkan dengan cara mujizat. Maka dari sinilah kita melihat kebenaran dasar kita untuk mempercayai kelahiran anak darah. Mujizat kelahiran Yesus itu terjadi karena kita melihat ada bukti-bukti lain yang mendukung, sehingga argumentasi ini, penjelasan ini menjadi sangat masuk akal untuk kita terima dan kita percayai. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Untuk apa? Apa sih gunanya kita percaya bahwa memang Yesus itu dilahirkan dengan cara mujizat? Apa gunanya kita mempercayai mujizat dari kelahiran anak darah? Ada dua hal yang ingin saya tekankan di dalam kesempatan kali ini. Yang pertama, berita kelahiran anak darah ini merupakan berita pengharapan bagi setiap kita. Berita kelahiran anak darah ini adalah berita pengharapan. Bapak Ibu, kalau kita mempelajari teks daripada Perjanjian Baru, kita mendapati bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu adalah peristiwa di mana sudah sekian ratus tahun lamanya Allah itu tidak bekerja dengan
jelas. Allah itu tidak menyatakan lagi firman-Nya. Allah itu dikatakan berdiam diri. Masa yang dikatakan masa intertestamental. Setelah perjanjian lama dan sebelum memasuki perjanjian baru. Allah diam. Allah tidak menyatakan apa-apa kepada umat manusia. Sehingga di dalam waktu seperti itu, manusia yang rindu mengenal Allah, manusia yang rindu untuk kemudian mendengar sabda Allah, manusia yang rindu merasakan akan bagaimana lawatan Tuhan, mereka tidak merasakan apa-apa. Dan ini bukan sehari, ini bukan 2 hari, bukan setahun, ini bukan 2 tahun, ini ratusan tahun lamanya. Sehingga bisa bayangkan tidak? Di tengah-tengah kondisi orang sudah berharap, Tuhan, kenapa Engkau berdiam? Tuhan, berbicaralah. Tapi Tuhan tidak bersabda apa-apa. Lalu tibalah waktunya ketika Tuhan menyatakan, Tuhan bukan lagi bersabda. Tuhan bukan lagi mengirim utusan saja untuk menyatakan kebenarannya. Tetapi Tuhan itu kemudian datang sendiri di dalam wujud manusia, menjumpai setiap kita untuk menyatakan siapa Dia, supaya kita bisa berelasi dengan Dia, supaya kita bisa merasakan kasih yang Dia berikan. Bukankah itu menjadi sebuah berita yang memberikan pengharapan bagi setiap kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kalau kita baca catatan dari Matius pasal yang pertama, ayat 22-23. Injil Matius, penulis Matius mencatatnya demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius mencatat supaya genaplah. Atau dengan kata lain, Matius ketika dia merenungkan akan berita kelahiran, berita juru selamat yang lahir dengan cara mujizat melalui kelahiran anak darah, dia menyimpulkan demikian. Ini semua Tuhan itu berikan untuk menunjukkan bahwa Dia yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau dulu melalui para nabi, Dia tidak pernah berkata bahwa akan ada Mesias, akan ada seorang anak darah yang melahirkan. Dan sekarang itu terjadi. Itu bukti walaupun Allah kelihatannya diam, tapi Dia tidak pernah tinggal diam. Saya ulangi, meskipun Allah terlihat diam, kita tidak mendapati apa yang Dia kerjakan. Kita tidak tahu apa yang Dia sedang lakukan karena tidak ada wujudnya langsung. Tapi bukan berarti Dia tinggal diam. Tapi Dia terus-menerus bekerja. Dia terus-menerus, bahkan pada akhirnya Dia menyatakan yang paling baik, yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Yesus Kristus yang datang menjadi manusia. Bukankah berita ini harusnya juga menjadi berita yang menghibur setiap kita hari ini? Sudah kira-kira 8-9 bulan pandemi ini kita alami. Berapa banyak doa yang sudah kita naikkan. Berapa banyak kegerakan doa yang sudah dibuat. Berapa banyak puasa dan ritual-ritual rohani yang dikerjakan. Dengan satu hal, memohon Tuhan, lepaskanlah. Karena problemnya bukan cuma sekedar penyakitnya, tetapi dampaknya yang dihadirkan, baik dampak sosial, baik dampak ekonomi, baik dampak psikologi, banyak dampak yang dihasilkan. Sehingga di tengah-tengah umatnya berdoa, mencari Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Bukankah kalau kita melihat, jawabannya kelihatannya belum ada. Sempat kondisi Indonesia dikatakan mulai membaik, atau setidaknya beberapa daerah mulai membaik. Seperti tempat di mana saya tinggal, Surabaya. Sudah dikatakan, wah udah mulai kuning nih, sebentar lagi mulai hijau. Mulai ada rasa penghiburan, rasa sukacita gitu ya. Kenapa? Akhirnya pandemi ini pun akan lewat juga. Tapi nggak berapa lama kondisinya kembali berubah. Kembali memburuk. Sehingga bukankah di tengah-tengah kondisi kita ada di situasi yang tidak menentu. Di tengah-tengah kondisi kita pun tidak tahu bagaimana melanjutkan kehidupan kita ke depan. Di tengah-tengah kita sudah berdoa dan berharap kepada Tuhan, tetapi belum ada jawabannya. Bukankah di waktu itu kita bisa berkata, Tuhan,
Kenapa engkau diam? Kenapa engkau diam? Hari ini kalau kita merasakan Tuhan sedang mendiamkan kita. Hari ini kalau kita merasa Tuhan itu seolah-olah sedang cuek dengan kita. Mungkin kita seperti orang-orang di masa-masa intertestamental, di mana tidak lagi ada suara Tuhan yang jelas dinyatakan. Tidak lagi ada tanda-tanda pekerjaan Tuhan yang dengan jelas dinyatakan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Mungkin ia terlihat diam, tapi dia sedang mengerjakan sebuah pekerjaan baik yang pada akhirnya akan dinyatakan. Dan disitulah akan menjadi kelegaan dan penghiburan bagi setiap kita. Apalagi kita percaya Yesus Kristus yang sudah datang menjadi manusia, bahkan dia rela mati, menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Bukankah itu wujud kasih terbesar Tuhan? Dia bukan cuma mau datang, bukan cuma senang-senang, bukan menyatakan kuasanya, bukan menghakimi, tapi justru dia berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Dan dia menyerahkan nyawanya, menyatakan kasihnya yang besar. Maka bukankah harusnya kita bisa berkata seperti Paulus berkata, kalau putra tunggalnya sudah diberikan, kalau nyawanya pun diserahkan bagi kita, apa yang Tuhan tidak akan kerjakan untuk menjadikan hidup kita semakin baik, semakin efektif untuk memuliakan Tuhan. Itu menjadi dasar iman kita. Hari ini, kalau kita tidak melihat pekerjaan Tuhan yang nyata, kita tidak melihat bagaimana Tuhan itu menjawab doa kita secara jelas, seperti yang kita inginkan, bukan berarti dia meninggalkan kita, tapi dia sedang merenda sebuah pekerjaan baik, untuk boleh mengajar kita, menolong kita, menjadikan kita pribadi yang semakin serupa dengan gambaran dirinya, Yesus Kristus. Inilah berita pengharapan untuk kita. Dan yang kedua, berita kelahiran anak darah. Mujizat yang Tuhan datangkan melalui kelahiran anak darah, itu merupakan sebuah berita penghiburan. Ini bukan cuma berita pengharapan, tapi juga berita penghiburan. Apa maksudnya berita penghiburan? Maksudnya demikian. Ketika Yesus betul-betul lahir, dia bukanlah anak dari laki manapun, tapi Allah itu sendiri, yang kemudian memilih untuk lahir menjadi manusia melalui sebuah proses natural, melalui kelahiran dari tubuh wanita. Maka itu tandanya bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia sama seperti kita. Dia terbatasi dengan kondisi daging ini. Dia bergumul di dalam kondisi daging yang terbatas ini, padahal dia adalah Allah yang tidak terbatas. Kenapa dia mau melakukan semuanya itu? Jawabannya adalah supaya dia tahu apa yang sedang kita rasakan. Dia turut mengalami apa yang kita rasakan. Sehingga ketika hari ini kita dalam kondisi daging kita ini, kita bergumul dengan sakit. Oh, bukankah Yesus juga pernah mengalami sakit? Yesus pernah juga mengalami penderitaan secara fisik. Bagaimana secara khusus ketika kita mencatat dia kemudian didera, dia diberikan mahkota duri, dia dipukul. Dia pernah mengalami kelemahan fisik sebagaimana kita alami. Kalau kemudian kita di dalam tubuh ini, kita pernah mengalami kemudian rasa sakit hati karena ditinggal orang, rasa dikecewakan karena dikhianati. Maka bukankah Yesus ketika dia datang menjadi manusia, dia pernah merasakan semuanya itu? Dia pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya. Padahal muridnya berkata bahwa sekalipun semua meninggalkan, aku tidak meninggalkan. Justru murid seperti ini yang kemudian akan mengkhianati. Murid seperti ini kemudian akan mengolok-olok Yesus, menghina, memaki, menyangkal Yesus. Ketika semua orang mengkhianati, bukankah Yesus juga pernah mengalami hal seperti itu? Dia dikhianati. Ketika mungkin kita hidup di tengah-tengah kondisi terbatas, kekurangan secara fisik, secara jasmani kita tidak berlimpah dengan harta benda. Bukankah Alkitab juga mencatat, serigala punya lubangnya, burung di udara punya sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan ketika mati pun dia harus pinjam kuburan daripada orang lain. Dia pernah mengalami kekurangan. Yesus mengalami segala sesuatu yang manusia alami di dalam tubuh ini, karena dia benar-benar menjadi manusia. Bahkan satu hal yang selalu manusia takutkan, kematian. Yesus juga mengalami. Yesus juga mengalami kematian secara jasmani.
Tapi kabar gembiranya, dia bukan cuma pernah mengalami semuanya itu. Dia bukan cuma pernah mengalami kelemahan fisik, mengalami kekurangan, mengalami pengalaman emosional yang tidak menyenangkan. Bukan cuma sekedar pernah mengalami kematian, tapi dia bangkit dan dia menang dari semua pergumulan yang terjadi. Dia bangkit, dia mengalahkan maut itu. Sesuatu hal yang selama ini selalu menjadi misteri kita. Kita tidak pernah tahu bagaimanakah kematian itu. Semua orang selalu khawatir dan takut menghadapinya. Tapi Yesus menghadapi dan dia bangkit, yang artinya dia menang. Dia menang bukan cuma terhadap maut. Dia menang terhadap semua pergumulan-pergumulan hidup yang dialami di dalam tubuh jasmani ini. Dan satu hal, dia yang pernah mengalami, dia yang bangkit dan dia menang. Firman Tuhan mengatakan, dia menyertai kita. Matius 1 ayat 23 mengatakan dengan jelas, anak yang dikandung, itulah Immanuel. Apa artinya? Melalui kelahirannya Yesus berkata, aku tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Aku selalu ada dan aku akan menyertai engkau di tengah-tengah segala kelemahan, di tengah-tengah segala kesukaran, di tengah-tengah segala pergumulan. Aku menyertai engkau senantiasa. Bukankah berita ini adalah berita yang menghibur setiap kita? Ketika kita mengalami kelemahan, ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami berbagai macam pencobaan, ketika kita kemudian ditinggalkan, ketika kemudian kita dikhianati. Kepada siapa kita bisa mengeluh? Kepada siapa kita bisa mencurahkan seluruh perasaan kita? Jawabannya satu, Yesus. Karena dia pernah mengalaminya. Tapi bukan pernah, tapi dia memenangkan semuanya itu. Dan dia memenangkan semuanya, dia menyertai kita. Sehingga seolah-olah dia berkata, kalau aku pernah melewati, aku sudah memenangkannya. Aku akan membimbing engkau melewati semuanya dan memenangkan semuanya. Bukankah ini merupakan sebuah kabar sukacita di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan yang tidak mudah, seringkali kita merasa tidak ada pengharapan. Ada pengharapan, ada penghiburan, karena Allah beserta kita. Maka pertanyaannya cuma satu, maukah engkau disertai Tuhan? Kalau kita bertanya, bukankah Allah pasti menyertai? Orang yang disertai adalah orang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, seluruh hidupku kuserahkan kepadamu. Orang yang disertai adalah orang yang berkata, Tuhan, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Itulah yang disertai. Maka ini pertanyaannya bagi setiap kita, maukah engkau disertai? Jika iya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah seluruh pengharapanmu kepada Dia. Berjalanlah mengiring Dia. Dan biarlah engkau melihat di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Bahkan meskipun tetap ada kesulitan, ada penganiayaan, ada penderitaan yang bisa terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Allah yang beserta kita, Allah yang memimpin kita, Allah yang akan memelihara kita. Dan satu hal, kalaupun pada akhirnya seluruh pergumulan dan penderitaan di dalam dunia ini harus membuat kita kehilangan nyawa. Sama seperti rekan-rekan kita yang mengalami penderitaan dan kehilangan nyawa karena peristiwa-peristiwa teroris. Kalaupun sampai itu terjadi, satu hal, bukan berarti Tuhan tidak menyertai, tapi justru Dia sedang melepaskan kita dari seluruh kondisi untuk bersama-sama dengan Dia menikmati Dia secara utuh dan tanpa penghalang lagi. Sehingga benarlah firman Tuhan, tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaan, kesulitan, bahkan kematian, semua itu tidak memisahkan kita, tapi justru menghantarkan kita semakin dekat, merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan bagi kita yang kemudian berkata, iya enak bagi yang mati, langsung ketemu Tuhan. Bagaimana dengan kami yang ditinggalkan?
Bagaimana perasaan kami kalau orang-orang yang meninggalkan kami adalah tulang punggung kami. Mereka adalah orang yang berjuang selama ini bagi keluarga kami. Bagaimana hidup kami? Firman Tuhan mau mengatakan demikian. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Karena Tuhan juga pernah kehilangan putra tunggal bagi kita. Hari ini kalau kita berduka, hari ini kalau kita sedih, Tuhan tahu, mengerti tetesan air mata kita. Karena Dia pernah merasakan kehilangan. Tapi Dia bukan cuma sekedar pernah merasakan kehilangan. Tapi Dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang akan mencukupkan, Bapa yang memelihara. Sehingga Tuhan seolah-olah yang berkata, bisa jadi orang itu selama yang menjadi tempat pengharapanmu sekarang meninggalkan engkau. Memang dia bisa pergi. Tetapi aku, Bapa di surga yang memelihara engkau siang dan malam, aku tidak akan pernah satu kali pun meninggalkan engkau. Sehingga letak pengharapan kita bukan terletak pada orang-orang tersebut, tetapi kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Kita tidak pernah kehilangan penghiburan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penghiburan, menjadi pengharapan bagi setiap kita. Memasuki masa Natal, di tengah-tengah pandemi ini, kita tetap bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kita mau diutus menjadi saluran kasih dan kebaikan bagi sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kalau Engkau mau dalam dunia ini, bagi setiap kami. Terima kasih. Kalau Engkau mau merasakan seluruh penderitaan yang kami rasakan. Supaya Engkau bisa menghibur kami, menguatkan kami. Bukan sebagai sesama orang yang sekedar pernah mengalami. Tapi Engkau sudah memenangkannya. Sehingga Engkau menjanjikan kemenangan-kemenangan itulah yang juga kami akan alami ketika kami hidup berjalan bersama Engkau, ketika kami hidup berada di dalam tangan penyertaan-Mu. Maka Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah segala tantangan kehidupan, hari ini kami menyerahkan diri kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Terimalah ya Tuhan, dan tolonglah setiap kami, jagai kami, dan pakai kami menjadi alat-alat berkat. Dengar doa kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. As we wait in darkness for God's holy gift of light, We look for hope, we search for peace, we long for love, we yearn for joy. Emmanuel, Emmanuel, come now and shine your holy light. Shine the light of your love like a candle in the darkness of our lives. Shine the light of your love in our hearts, Lord. Come and shine the light of your love. Precious child of heaven, Holy infant King, how we long to know your love and see the light you bring.
in our hearts, Lord. Come and shine the light of your love. Shine the light of your love like a candle in the darkness of our lives. Shine the light of your love in our hearts, Lord. Come and shine the light of your love. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari hari ini kita semuanya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjamuan kudus ini dilayankan bagi kita semuanya yang sudah menerima baptis dewasa ataupun yang sudah mengaku percaya ataupun CD. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan dan tertuju hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya kita boleh meneduhkan diri kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih di masa pandemi ini kami masih dapat menikmati ibadah dan menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Yesus yang mati bagi kami. Supaya kami tahu bahwa kami tidak sendiri, namun kami hidup ada di dalam kelimpahan kasih Tuhan. Kami bukan anak tiri yang dibiarkan sendiri, tetapi kami dikasihi Sang Ilahi sehingga hidup kami berarti. Kami ingin menikmati momen indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga kemudian ia mengambil cawan sesudah ia makan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab kata firman Tuhan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita menikmati perjamuan kudus ini dengan hati
yang bersyukur, penuh hikmat, menikmati kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semua yang ada di rumah, di kos masing-masing yang sudah menerima anggur dan juga roti, kita persiapkan hati kita. Mari kita angkat roti kita di hadapan Tuhan. Dan silakan Bapak Ibu, saudara-saudari berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita makan roti ini dengan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di hadapan Tuhan dan silahkan Bapak Ibu saudara-saudari masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur. Mari sekali lagi kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Tolong kami untuk mengingat supaya kami hidup menjadi saksi bagi dunia ini dengan anugerah dan kasih dari Tuhan sendiri. Biarkan di tengah pandemi ini kami tetap berdiri teguh dan kokoh di dalam Engkau saja, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Buat kita semuanya, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus seluruh Indonesia, kami berdoa kiranya ibadah hari ini dari awal sampai akhir boleh memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada penginjil Samuel Sugiarto yang hari ini sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Kiranya itu juga boleh memberkati kita semuanya dan juga seluruh rekan-rekan yang hari ini sudah melayani. Tuhan memberkati rekan-rekan semuanya. Untuk di Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Jakarta, minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Edi Susanto. Biarlah kita juga tetap mari kita beribadah kepada Tuhan dan menerima berkat-berkat rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang hendak kami sampaikan secara khusus bagi Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Central Park. Yang pertama-tama, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk kegiatan selama Natal ya, kita menyambut Natal, kita biasanya ada BNS melalui IG Live di BCS Jakarta, tetapi selama masa Advent ini BNS online kita akan ganti Bapak Ibu ya. Kita tidak lagi BNS secara online di IG Live, tetapi kita menyediakan bahan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang di keluarga ataupun yang di kos masing-masing. Itu nanti kita ada family altar atau pertemuan dengan keluarga, doa di keluarga masing-masing. Dan biarlah selama masa-masa kita menyambut Natal itu boleh mempererat tali kekeluargaan, tali kekerabatan kita, dan kita bertumbuh di dalam keluarga ataupun di dalam komsel masing-masing. Jadi selama kita menikmati masa Advent ini, kita bersama-sama bertumbuh di keluarga masing-masing dan juga di kelompok masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berkaitan dengan rangkaian kegiatan kita untuk menyambut Natal, ada acara-acara yang tentu ibadah-ibadah yang kita selenggarakan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa melihat dari medsos kita atau slide dari gereja kita sehingga lebih jelas Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Untuk berita lengkap
dari Advent sampai Natal, silahkan Bapak Ibu boleh menyimak supaya kita boleh bersama-sama bisa mengikuti, menikmati ibadah selama masa Advent sampai Natal nanti. Berkaitan dengan Natal di gereja kita Bapak Ibu ya, ada beberapa hal yang hendak kita sampaikan. Yang pertama, gereja kita mengadakan Christmas Corner. Ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyambut Natal di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi Christmas Corner ini silahkan Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah dengan keluarga masing-masing boleh mendekor salah satu ruangan, dan nanti dekorasi tentang Natal itu boleh di-upload ya di kita gitu ya, di medsos kita, di foto, diberikan kepada kita nanti dinilai. Baik itu yang Bapak Ibu yang ada di keluarga masing-masing ataupun yang sendirian di kos ya. Kita ada kategori-kategori khusus yang kita bedakan antara yang berkeluarga ataupun yang di kos masing-masing, dan itu semuanya boleh memeriahkan Natal kita sehingga Natal kita menjadi indah karena kita tahu kita tidak sendiri, ada Tuhan, ada rekan-rekan seiman yang terus bergumul bersama dengan kita. Nah, berkaitan dengan Natal juga Bapak Ibu, kita juga akan mengadakan charity Christmas, yaitu kita akan berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Dana yang dibutuhkan itu sekitar 30 juta. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berbagian di dalam Christmas Charity ini atau Natal Peduli ini ya. Melalui persembahan dengan kode persembahan itu kodenya 25 di akhir nominal persembahan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan jika Bapak Ibu beraktivitas di luar rumah. Jika Bapak Ibu rindu untuk didoakan atau ingin berkonsultasi dengan hamba Tuhan atau membutuhkan pelayanan hamba Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus BCS Jakarta, silahkan menghubungi kami. Tentu kami senang melayani dan menjadi rekan Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Demikian berita pastoral pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat dan berbagai pihak yang terus setia mendukung pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebentar kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk segenap dukungan untuk kita semuanya sehingga hari ini sampai hari ini kita masih boleh beribadah. Kami terus berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Dan hari ini adalah minggu pertama, biasanya kita juga ada persembahan persepuluhan. Silakan bagi Bapak Ibu saudara yang hendak memberikan persembahan persepuluhan, itu ada kode 10 di belakang nominal persembahan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Nah, sebelum berdoa kita akan mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah masa pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir, tetapi kami tahu bahwa anugerah-Mu tidak pernah dihentikan oleh pandemi. Kami mau serahkan waktu ini. Kalau hari ini kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memberi persembahan, kiranya Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk kami melihat bahwa hidup kami ada di dalam pemeliharaan Sang Ilahi, yaitu Engkau sendiri. Yang mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi persembahan. Amin. Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia. Mari kita berikan persembahan kepada Tuhan yang mengasihi kita.
Bapak Ibu, berbeda dengan Natal-Natal tahun sebelumnya. Natal tahun ini barangkali terkesan lebih suram daripada Natal kita sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian Bapak Ibu, biarlah setiap kita tidak kehilangan akan sukacita Natal di tahun ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari saya ajak untuk setiap kita berdoa supaya di Natal ini setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita juga akan berdoa untuk Natal di negara kita, supaya kiranya Natal di negara kita juga boleh berlangsung dalam kondisi yang aman. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan mari kita berdoa supaya di Natal ini Tuhan boleh berbicara kepada kita, Tuhan boleh hadir di hati kita, dan Tuhan boleh kembali memberikan damai-Nya di dalam hati kita. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau boleh memberikan Natal kepada kami di tahun ini. Barangkali Natal di tahun ini memang berbeda dengan Natal-Natal kami sebelumnya. Kami tidak lagi dapat merayakan di gereja, kami hanya merayakan di rumah ya Tuhan. Tetapi kami berdoa kiranya Engkau mempersiapkan hati setiap kami, sehingga di Natal ini Tuhan kami boleh sungguh tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami boleh sungguh tetap berjumpa dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami rindu ya Tuhan, kiranya di Natal ini kami boleh sungguh mempersiapkan diri kami. Dan di Natal ini Tuhan, Engkau boleh sungguh hadir di hati kami. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh tetap mengalami damai-Mu, mengalami sukacita-Mu. Walaupun barangkali kehidupan kami hari ini mungkin lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, kami bisa melewatinya. Tuhan berkati untuk segala persiapan Natal yang sedang disiapkan oleh gereja, dan juga kiranya Engkau yang memberkati akan Natal yang disiapkan oleh banyak gereja di negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau tetap memberkati, Engkau tetap melindungi, agar semuanya bisa berjalan dengan aman. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kalau sebentar kami akan melewati tahun ini pun, kiranya Tuhan terus beserta dengan kami. Kami rindu Tuhan, tahun 2021 menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada tahun ini. Kami rindu ya Tuhan, Kau boleh terus berjalan bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa kiranya Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Dan kiranya damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu boleh tetap hadir di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami di hadapan-Mu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan doksologi. Biarlah segala pujian, kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai perjalanan imanmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan kembali yang kedua. Amin.